Mas, terima kasih sebelumnya karena mau menerima kami. Oke, sama-sama sudah mau datang ke sini. Ya walaupun nggak sengaja ya. Ya, kami sangat kaget tadi lihat keadaan ini. Ya, Kami dulu tidak pernah ke sini? belum. Oh belum pernah. Malah dosen yang suruh supaya kita ke sini Oke. tanpa kami tahu bahwa situasi dan kondisinya seperti ini. Ya kalau di awal-awal gini kan sebenarnya kalau pasar antik sendiri ya. Kalau saya kan pegangnya di pasar antik. Jadi kebetulan saya pengurusnya pasar antik, saya wakil ketuanya. Oke. Awal-awal sih rame ya, karena kebetulan pas itu kan juga pas corona, jadi kita berdiri itu terhitung 2 tahun setelah corona di 2022 ya, Mas? 2020 2021 2021. ya, 2021 itu kita bikin pasar antik dan kebetulan boom rame, jadi kita bikin event, bikin macam-macam di sini dan akhirnya kita rame. Tapi kan kendalanya juga karena mengurusi banyak orang. Di pasar antik sendiri ini ada 68 anggota ya, berarti ada 68 kios Dengan kekasan produk masing-masing. kalau kekasan itu semua antik sih, cuma ada spesifikasi sendiri, ada jam, ada lukisan, ada motor, ada sepeda, terus ya semua barang yang berbau barang antik lah dan vintage. Jadi ya karena 68 orang itu kan pribadinya masing-masing. Jadi kita memang ini saya terbuka, jadi memang banyak kendala dari anggota kita sendiri. Jadi ada satu sisi yang ingin maju, ingin buka, satu sisi juga karena mereka datang ke sini kalau nggak laku karena kebutuhan juga, jadi kadang agak sungkan, agak malas datang. Ya karena kan kalau orang berkeluarga kan pasti harus ada pemasukan, dan kita sendiri banyak anggota juga yang tidak bisa mengandalkan sini, padahal kan kita bisa jalur online, bisa lewat teman, lewat sosial media, terus ya dari forum jual beli banyak sebenarnya. Tapi kan banyak juga anggota yang terbatas dengan pengetahuan itu. Baik, Mas. Mungkin sebelum kita lanjut wawancara ini, kami boleh tahu identitasnya Mas? Mungkin kalau mau berbagi. Nah, Mas ya. Asli Jogja, Mas? Kalau saya sih lahirnya Palembang. Orang Palembang? Ya. Palembang mana ya? Saya pernah di Palembang juga. Palembangnya saya di Oku. Oku, oh saya pernah sampai Oku. Oh ya, di mana? Di Oku, di ada gereja Katolik di situ juga. Banyak, kalau ya, itu banyak. Ya, saya di situ. Di mana? Di paroki, di gereja yang gaya bangunnya seperti gaya-gaya Bali. Gaya Bali. Ada sedikit corak-corak pembangunan Bali di situ. Sekitar 3 tahun lalu. Provinsinya Sumatera Selatan. Kabupatennya? Saya sudah agak lupa sih, Mas. Masuk Oku Timur, Oku Selatan. Oku Timur juga saya pergi. Oku Timur. Ada susteran di situ, ada rumah sakit Katolik. Itu ya, Karitas. Iya, saya pesiar ke situ juga. Ke jalan-jalan ke biara suster juga. Ada sekolah mereka juga di situ depan. Jadi satu kompleks. Ya. Sampai di situ, Mas. Kebetulan dulu ayah saya itu kerja di situ juga. Ngajar. Iya dulu, tapi sekarang kan beliau udah almarhum ya. Oke. Sorry minta maaf. Enggak apa-apa. Berarti udah lama di Jogja. Saya dari 96. Wow. Kuliah awalnya datang, Mas? Iya, kuliah sama dengan. Di mana kuliah? Sanata Dharma juga. Iya, saya ambil mesin. Oh iya. Cuma nggak pakai.
Kocak juga ini kita. Oh, tamat Sini. 2000. Saya 2004 akhir. Oke, oke Mas. Oh, senang ketemu satu alma mater ini. Iya. Oke. Ya kebetulan saya lulusan sana juga. Oke. Tapi kan saya di Paingan. Ya. Oke, baik Mas. Berarti tadi Mas sampaikan bahwa Mas adalah wakil pengurus pasar antik. Iya. Berarti sejak berdirinya pasar ini Mas sudah Iya sudah stay di sini. Sudah stay di sini, sudah ngurusi. Jadi suka dukanya semuanya saya ngerti. Saya paham. Dan kebetulan di sini juga ada sosmednya sebenarnya. Dan kebetulan yang pegang akunnya saya. Tapi memang ya karena vakum percuma juga kalau saya up nanti rame banyak pengunjung tapi kondisinya tutup ya toh. Kalau dulu malah dari luar kota kalau masuk ke Jogja pasti ke sini mau cari barang antik pasti ke sini. Karena ini memang cocok kan di depan tulis pasar juga wisata. Iya, dulu memang untuk kerajinan ya konsekuensi fokusnya itu di kerajinan. Terus kebetulan kita ditarik di sini, dikasih tempat untuk mengembangkan, untuk membuka pasar antik dan mengembangkan. Gitu. Pasar ini sendiri milik pemerintah. Pasar ini kalau tanahnya ini tanah kas desa. Ini sepertinya disewa oleh kabupaten, dikelola oleh kabupaten. Dan untuk tahun ini kayaknya nggak bisa diperpanjang karena ada saya dengar dari pihak provinsi terutama keraton mungkin ingin memakai pasar ini sebagai nggak tahu nanti untuk pengembangannya apa, kurang tahu sih, kurang paham. Dan selama ini masih gantung juga ini statusnya ke provinsi atau ke kabupaten karena nggak bisa diperpanjang, nggak boleh diperpanjang. Informasinya kayak gitu. Baik Mas, kita kembali lagi ke awal. Ketika pasar ini mulai dibuka, yang diinisiasi oleh kabupaten, pemerintah kabupaten, pihak pemerintah yang menyatukan Mas mereka Iya, betul. Dan menugaskan dari dinas pasar dan apa pariwisata. Iya, dinas pasar dan apa itu singkatannya panjang banget tuh. Oke, Kemenkopraf, Kementerian Koperasi itu dan UKM. Jadi satu kan sekarang. Iya. Nah, di dinas DKU apa ya. Lalu waktu itu mereka hanya mengumpulkan dan Mas mereka yang mereka kontak rekan-rekan sesama. Iya, karena kan otomatis kan kalau sama-sama pedagang kan ada hubungan, ada akhirnya dikumpulkan yang mau dan jadilah 68 kios. Jadi satu lolos ini 1, 2 dan 3 dan itu kebetulan kemarin kena musibah kebakaran. Itu yang kami sempat dengar. Kami tadi berpikir mungkin tutup karena kebakaran. Bukan. Tapi setelah dilihat-lihat ini sebelumnya memang tutup dan banyak yang nggak buka. Kalau saya sih karena pendatang ya, hitungannya terhitung pendatang ya, walaupun bapak ibu saya kan asli Jogja, tapi terhitung pendatang ya bisa mungkin dapat kios ini ya kalau nggak bisa buka ya paling untuk kerja gitu aja. Jadi untuk produksi buat ya yang berbaut dengan hubungan dengan antik. Ketika dibuka tahun 2021 memang booming sekali ya. Ramai Sampai sekali. tahun berapa itu boomingnya? Ya, sekitar berjalan 2 atau 3 tahun ya. Sampai 2003 itu kayaknya masih gayeng, masih bagus. Pemasarannya juga secara online selain pemasarannya kalau yang aktif sih 1 online, terus kedua relasi. Jadi di sini kan banyak pedagang, mungkin punya pembeli masing-masing. Kebetulan pembeli si A, pembelinya pengen nyari ini dan akhirnya dicari di sini.
karena apa saling apa, saling menjualin. Bisa menjual. Oke. Umpamanya saya itu konsentrasinya di batu cincin. Batu akik ya. Ya, Oke. Dulu sempat kebetulan, booming ya. banget tuh Mas. Ya kebetulan di sini, tapi kan kalau di sini saya jual akik sendiri kayaknya sulit ya. Akhirnya saya ya kayak terkontaminasi sama teman-teman. Oh antik, akhirnya saya belanja barang-barang antik. Kolektor juga ya Mas. Kolektor jadi berjual. Kalau koleksi terus Dari mana makan apa? makan ya? Benar Mas. Sorry ya. Ada pemasukan. Oke Mas. Iya. Jadi tadi Mas akar dari mulai sepinya pasar ini karena perbedaan Ya, pandangan di antara anggota. Betul. Nah, menurut saya seperti itu juga ada unsur seperti itu. Jadi namanya kebetulan kita itu pasar Kompagio ya, komunitas pedagang antik Yogyakarta, tapi nggak kompak. Ada usaha dari kakak mereka sebagai pengurus untuk menghidupkan kembali pasar ini Mas. Kalau saya sendirian dan beberapa teman ya, cuma sini tuh yang aktif cuma tinggal mungkin sekitar 10, 15, 20% yang masih mau datang ke sini, paling ya 10% kan mungkin ya. Kalau 10% berarti ya sekitar 15-20%. Jadi kalau kita berusaha menghidupkan tapi kita total menghidupkan, tapi kalau yang lain tidak mendukung, nggak mau datang, nggak mau support, kan repot juga ya. Dan itu dari dulu seperti itu kayaknya yang terjadi seperti itu. Jadi saya sendiri ya di sini total dari awal sampai sekarang itu masih total. Mas sangat berharap ini hidup kembali. Pasti, karena kan kita pelaku dagang di sini toh. Kalau hidup kembali ya itu harapan, memang harapan. Tapi kan ya saya nunggulah biar nanti reboisasi kayaknya. Nantinya mana yang nggak aktif mungkin diganti atau bagaimana yang bisa senyawa dengan kita untuk mengembangkan pasar ini. Ya kita tuh sebagian dari pasar seni gabusan ya. Tapi di dalam pasar ada pasar lagi, namanya pasar antik. Baik Mas. Kalau dari pihak pemerintah sendiri melihat situasi sekarang ini, terlebih khusus 1 tahun terakhir yang sepi sekali, apakah ada tindakan dari mereka untuk menghidupkan kembali? Kalau mereka support ya, sebenarnya selalu support. Jadi dinas itu selalu support, cuma kan ya kembali lagi kendala. Kalau kita mau total terus kita disupport dinas, sedangkan yang lain nggak bisa support kita dari itu, ya repot juga tuh Mas. Akhirnya kalau kita kerja kan nih, mungkin dari 68 yang kerja 15 kan capek dewi. Ya sebenarnya kita banyak menaruh harapan kalau di sini nanti ya bakal tetap stabil, ramai lagi. Ya kalau sedih cuma kebetulan ya saya di sini dan merasakan ngurusi. Jadi kalau rame di sini tuh kalau ada event pasti rame. Bantul Expo, terus ada pasar panganan itu pasti rame. Tapi sekarang setahun terakhir sudah tidak ada lagi. Bantul Expo masih, kemarin masih, tapi bulan apa ya itu masih ada Bantul Expo. Jadi stay-nya di sini Bantul Expo. Itu pasti rame, tapi juga nggak bisa berdampak dengan kita karena kan namanya pasar kalau keseluruhan pasti berdampak, tapi kalau untuk kita kurang ya, karena sebenarnya kalau barang-barang seperti ini kan bukan butuh keramaian,
tapi butuh orang yang pembeli. hobi. Ya, Ya benar. butuh pembeli, bukan Bukan. butuh pengunjung. Kalau pengunjung kok banyak, Belum tentu tapi punya. pembeli. Ya, tapi kalau 1-2 orang datang pasti beli malahan. Karena memang dia pasti orang yang hunting atau memang mencari barang yang dia inginkan. Ini menarik Mas, akhirnya saya menemukan beberapa poin lagi Mas. Berarti selama masih hidup pasar ini dengan normal, Ya, cukup banyak orang yang mencari barang antik di sini. banyak. Sebenarnya masih banyak ya. Cuma karena ya perekonomian sekarang lagi memburuk ya. Saya nilai ya memang buruk lagi ya. Sejak Itu pasti COVID. berdampak. Ya, sebenarnya kalau normal sih ya tetap berjalan, masih bisa ampikan, terus ya semua yang berbau itu masih jalan. Tapi kan karena kendala ekonomi seperti ini, nggak cuma antikan, semuanya pun kena dampaknya. Ketika masih ramai itu Mas membeli barang-barang itu dari luar. Iya ya, kalau barang itu kebetulan dari anggota kita itu memang ada yang hunting. Oke. Memang Ada yang pemburu. tugasnya memang. Ya, memang ada pemburu, nanti datang dapat apa kalau kita suka kita beli untuk dijual kembali. Ada yang beli online, ada yang ya kebetulan ada pengunjung datang memang sengaja untuk jual. Oh, ada pengunjung yang Ada. tawarkan. Ada. Barang-barang itu yang khas antik Jawa atau juga yang dari luar Jawa? Keseluruhan. Kalau namanya antik dan vintage itu keseluruhan. Jadi internasional lah. Baik dari lokal terus nasional, itu ada segmennya sendiri. Dari yang barang-barang antik kuno, ada yang vintage itu kan di era-era tahun mungkin 70-an, 80-an. Itu kan mungkin dibilang itu barang ingatan, umpamanya Memorial. ya, memorial. Jadi masa kecil kita dulu kok lihat mainan apa, jadi pengen koleksi, pengen jadiin kenangan kalau dulu mainanku tuh seperti ini, atau dulu saya minum pakai gelas seperti ini. Apalagi yang gelas-gelas dulu yang rokok-rokok awal keluar. Betul, itu kan itu ya. dicari banget itu. Kayak Sebagai perokok, sesama perokok. kayak nampan kayak gitu kan. Itu kan zaman-zaman dulu ya, tahun 80-an. Dan sekarang pun enggak, ya masih ada yang jual, tapi repro, ada yang repro masih ada yang baru yang jual. Kayak helm kan peminatnya sendiri-sendiri sih. Punya pangsanya masing-masing. Ya, ada keris, terus ada ada komunitasnya juga di sini. Kalau gue di sana cuma kan mereka komunitas ya, dan juga termasuk gabung di sana di keris juga. Artinya Mas sebagai pengrajin cincin awalnya, kemudian mulai mengoleksi barang-barang antik lain. Karena lingkungan. Jadi tapi kan kayak cincin, kayak barang antik, motor, terus apapun hobi itu biasanya satu kesatuan. Orang suka ini pasti suka ini gitu. Itu pasti. Apalagi digabungin di sini, orang dagangan lain pun lama-lama akan nular. Modalnya Mas sendiri yang atur untuk kiosnya Mas? Dari Mas atau ada yang backup modal pemerintah mungkin? Kalau pemerintah kan sudah ngasih tempat ya, sebenarnya sudah ngasih tempat, silahkan dikelola. Jadi difasilitasi, dikasih tempat, terus untuk dibantu kalau ada kendala. Kalau modal sih enggak ya. Mas sendiri, semua sendiri. Setiap kios. Kalau khusus pasar antik itu pribadi. Jadi memang
dagang terus jualan, akhirnya dikasih tempat kan otomatis kalau pedagang pasti punya dagangan sendiri-sendiri. Yang mohon maaf kalau Mas mau buka ya, kalau enggak sambil rokok Mas. Santai. Ya. Ini yang paling menguntungkan Mas selama pengalaman menjual. Kan itu buat saya ya bukan di nominal uang atau dagangan, tapi karena di sini kebetulan karena 68 itu kan nggak saling kenal, maksudnya kebanyakan ada orang baru ya, yang paling berharga ya dari bisa kenal itu. Kalau menurut saya bisa kenal akhirnya bisa, mungkin kalau kita seneng barangnya dia kita bisa beli, bisa dijual kembali, tapi itu kan rentetan ya. Kalau saya masih mengutamakan di hubungan, apalagi kalau barang-barang seperti ini kan mungkin bisa jual lewat online atau apa, tapi kalau kita nggak punya link sama aja untuk mendapatkan, mungkin bisa jual tapi nggak bisa cari barang. Nah, dengan banyaknya orang di sini kenal, akhirnya kan tahu si A itu spesialis barang apa, si B spesialis barang apa, dan kita pun bisa belajar semua di sini dari mereka-mereka yang spesialis itu. Kayak lukisan itu kan kita awam, lukisan yang bagus itu seperti apa, yang benar-benar antik itu seperti apa, yang original itu seperti apa, itu bisa belajar di sini sebenarnya. Terus untuk umpamanya motor antik itu spare partnya nyarinya di mana, atau kalau motor merek ini spare part aslinya itu seperti ini kita kan banyak. Sepeda ada, terus kalau keris ya keris yang bagus itu seperti apa yang bisa jual mahal. Di sini semua segmen ada untuk Antik ya, vintage. iya malah universal ya Mas, ini banyak banget. Dan dari situlah saya belajar banyak, dari jam antik itu seperti apa, jam yang bagus itu seperti apa, terus jam yang orisinil itu seperti apa, ngerti. Karena KW1, KW2 bisa digolongkan. Iya. Dan di sini ada spesialnya. Dari cara lihatnya udah tahu iya, ini ya. Dari spesialis apapun kalau kita mau belajar ada semua. Yang baru antikan ya. Lampu pagi yang itu yang ori seperti apa, terus ya spare partnya, kelengkapan seperti apa. Banyak. Berarti mohon maaf Mas, berarti sebenarnya pangsa pasar barang antik seperti yang Mas omong tadi itu memang bukan luas, umum, dia enggak. khusus. Jadi itu juga yang memengaruhi ekonomi sehingga banyak anggota yang mungkin berusaha mencari di bidang lain lagi. Bukan, kalau itu jadi teman-teman itu kan ya itu kembali lagi mereka itu kan berkeluarga, tapi setiap hari kan harus kudu ada pemasukan. Terus kalau stay di sini terus kan nggak bisa. Ini soal filosofi dalam mengoleksi dan membagikan barang antik ya Mas. Ada filosofi tertentu ya. Ada kepuasan ketika mengumpulkan dan membagi ke orang, membantu agar orang menemukan. Kalau harapannya kalau orang itu kan bisa beli murah jual mahal. Kebetulan yang jual nggak ngerti, ini rosok udah nggak barang nggak pakai. Kebetulan itu memang barang berharga di antik bisa jual itu banyak. Jadi kebetulan beli dan itu kan ada kayak era ya, kayak zaman. Zaman ini musim yang banyak yang dicari, itu bisa jadi. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin. Minta maaf saya dan Mas saya kasihkan lupa memberi ruang bagi mereka. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Karmel, Nelson, tapi memang ini unik sih. Antik memang unik ya, orangnya juga antik-antik.
dan harus maklum. Ya kayak gini lah. Apa harapan Mas kepada pemerintah dengan situasi sekarang? Dengan juga ketidakjelasan bahwa keraton mau ambil alih tanah ini dan segala macam. Kalau saya sih harapannya ya bisa tetap stay di sini, bisa entah itu berjualan atau berkarya ya di sini ya. Itu ya, harapannya itu aja. Dan Tetap hidup. tetap hidup, terus minta dari ketegasan dari dinas sendiri, dari pemerintah, bahwa sebenarnya kalau tutup itu ya buat saya ya merugikan yang buka gitu. Namanya ini saya buka nih, ini buka buntu itu banyak yang tutup, orang masuk kan udah tutup semua, udah males. Kalau buka semua kan enak. Lalu harapan Mas sendiri kepada para pelaku pasar antik yang lain yang tidak aktif. Ya bahwa punya kios ya harapan saya ya harus dibuka, karena kalau nggak buka ya gimana mau laku juga. Kalau orang jualan di sana nggak laku, lah nggak laku buka. Padahal di sini terus terang ya saya jujur pribadi ya, kalau buka ya enak jualnya. Saya sendiri juga nikmati, orang datang ya muter-muter nyari barang antik, ada cincin, beli cincin, itu udah ya satu kesatuan karena suka cincin. Kebetulan masuk sini nggak ada, masuk sana ternyata ada yang dicari. Ataupun kalau orang antik itu mamanya lihat kebetulan nggak niat nyari, tapi kebetulan tertarik dengan barang kan bisa transaksi gitu. Bisa tanya harga, kalau cocok ya dibayar, kalau nggak cocok ya masih nawar gitu. Apakah menurut Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, pasar barang antik masih memiliki peluang untuk hidup di wilayah kita? Pasti karena terutama di Jogja ya, di Jogja itu nggak ada pasar antik, adanya cuma di sini, satu-satunya di Jogja dan paling gede. Di wilayah lain ada, di Jawa sini. Di Jawa banyak, di Solo ada Triwindu, di Semarang ada, di Kota Lama, dekat Kota Lama itu kayaknya ada. Dan pasar antik Gabusan ini itu menurut saya paling besar se-Indonesia sebenarnya. Dengan kompleks dan memadukannya dengan wisata. Enggak, dengan luasan segini ya, itu paling luas sebenarnya. Di Jakarta enggak seluas kayak gini dengan antiknya. Di Solo kalah. Manajemen pasar antik Mas mereka sendiri, lalu ada manajemen pasar seni sendiri, pasar seni ini sendiri. Enggak, jadi pasar seni Gabusan itu ada pengelolanya sendiri, manajemen sendiri, dan kita di bawah manajemen pasar seni Gabusan. Mohon maaf Mas, saya kembali lagi tadi dari pihak pasar antik ya. Mas mereka sudah menyampaikan kendala dan segala macam. Kalau dari manajemen pasar seni sendiri melihat situasi ini, ya mereka lama-lama paham ya. Jadi di awal ayo buka, tapi lama-lama ya karena dari pribadi ya, maksudnya itu kan banyak yang tutup, ya sebenarnya mereka ya tetap support ya, karena kembali lagi itu lagi kadang satu nggak laku, jualan nggak laku, padahal kan ya namanya kita sudah ambil profesi entah kerajinan dan atau barang
kosmetik atau apapun yang berbau itu enggak, itu kan bukan barang konsum yang tiap hari harus dibeli gitu. Tapi mungkin ya ada yang sekali jual bisa untuk 1 bulan makan. Kalau yang benar-benar bagus orisinil itu bisa, bahkan bisa sekali jual meledak, bisa sampai untuk hidup 1 tahun bisa. Mer, ada pertanyaan mungkin untuk Mas? Sudah ditanya semua. Nelson atau Mas Rian? Ya. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih Mas. Kami bisa foto bersama Mas. Boleh. Dan ini kami bisa lihat barang-barangnya Mas. Kalau barang-barang saya kebetulan nggak ya, mungkin bisa ya, lihat. kami hanya rekam-rekam aja Boleh. untuk lihat. Kalau saya cemawut ya, karena buat kerja. Oke. Saya, oh, cincinnya udah buat di sini? Enggak, kebetulan ini saya lagi belajar ini, jadi bikin sandangan untuk keris. Jadi beberapa yang untuk kan keris itu kan ada rangka, terus nah itu rangka itu kan kalau beli, kalau yang bagus itu kan juga nggak murah, pasti mahal. Kalau yang bagus pasti mahal, ya nggak jauh sama kita lah, kayak celana kalau yang bagus pasti mahal ya, baju ya sama dengan keris. Kalau yang istilahnya nyandani ya, ngasih pakaian, kalau yang bagus pasti mahal. Dan kebetulan saya lagi konsentrasi ke situ, maksudnya di tengah sepinya kayak gini ya akhirnya buat produksi. Tetap ada yang mencarinya. Sementara tuh kalau yang mencari pasti ada, cuma kan kalau namanya pembeli kan belum tentu ngerti apa harus beli. Tapi kan nanti itu persiapan buat kalau nanti ada event pameran, kalau kita ikut kan itu buat dagangan pas ketika pameran. Oke. Mas Rian? Mas ternuwun sangat Mas. Ya, kita bisa sama-sama. foto bersama ya. Boleh.